Al-Fatihah. Biniyakan Allah yuktab alaina syuruhal arifin wa yukabir nasihin wa yukabir al-Fatih wa yukabir wa biniyakan Allah subhanahu wa ta'ala yukiru sawabaha ila awal maulana ila amini al-rasyidina al-ahmadiyati ila muhammedina wal-mubashirin wal-fuqaha fiddin أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para penyanyi, bapak-bapak hadirin jamaah majelis
Ta'lim Masjid yang Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya yang cukup banyak kepada kita. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitul min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dibantukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hambanya yang beriman. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca bab tentang udhiyah, ya, bab tentang kurban, ya, karena berkaitan dengan beberapa saat lagi kita akan memasuki kurban, ya. Namun pembahasan ini saya ambil dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhammad Wahab Az-Zuhri, ya. Jadi bapak-bapak dengerin aja, dan kalau perlu dicatat semua, ya. Di halaman buku itu saya ada halaman 245 kalau nggak salah, di akhir, ya. Agak beda pembahasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain. Amin. Al-udhiyah wa mashru'iyatiha wa hukmuha. Yang pertama kita akan al-matlabul awal, ya, kita akan mempelajari tentang ta'riful udhiyah wa mashru'iyatiha, tentang apa itu pengertian udhiyah, kurban, dan tentang kenapa dimasyru'kan atau diperintahkan, ya, untuk kita berkurban. Al-udhiyah lughatan ismun lima yudhi bihi, ya. Jadi kurban itu secara bahasa ataupun secara etimologi ismun lima yudhihi, ya, nama, ya, yang digunakan untuk apa? Yudhihi, sesuatu yang disembelih, ya, atau sesuatu yang dipotong, ya. Ini kalau menurut secara bahasa sifatnya masih umum, ya. Apa yang dipotong belum tahu gitu, ya. Karena nanti kalau pengertian kurban itu, ya, tidak semua hewan-hewan yang ada ini bisa dijadikan sebagai untuk hewan kurban, ya. Nanti akan kita tahu dalam pengertian secara istilahnya, ya, gitu. Nah, menurut istilah adalah zabhul hayawan maksudun bi niyyati al-qurban, ya. Jadi yang namanya kurban itu adalah menyembelih hewan secara khusus, ya, biniyati al-qurban, ya, dengan niat apa? Kurban, ya. Karena kita sering menyembelih kambing, ya, menyembelih sapi, menyembelih kebo, atau menyembelih onta gitu, ya, itu tidak termasuk dalam kategori kurban, ya. Kenapa? Karena kalau niat itu bukan untuk kurban, ya. Tapi ketika kita niatkan untuk kurban, ya, maka itu akan menjadi pahalanya pahala kurban, ya. Kita sembelih mau ada
di luar Idul Adha atau di luar Idul Kurban. Ya. Fi waqti ma yusbahu fi yaumi al-adha. Ya, jadi ya penyembelihannya itu dilakukan pada hari Idul Adha. Bahkan dikatakan fi waqtin makhsusin, ya, pada waktu yang khusus. Ya, kapan itu? Itu mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ya, itu namanya waktunya khusus. Ya, nah itu pengertian apa? Pengertian ya kurban menurut istilah. Ya. Nah, kapan kurban itu diwajibkan atau diperintahkan? Wa usri'at bis sanah az-zaniyah minal hijrah. Ya, kurban itu baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah ini perintah ini sama dengan diwajibkannya perintah zakat, ya, dan juga perintah sholat 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ya, jadi 3 bareng antara perintah kurban, ya, kemudian perintah zakat dan perintah 2 sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kapan waktunya? Pada tahun kedua Hijriah. Ya, gitu. Nah, untuk kita menjadikan yakin, ya, kenapa kok ada kurban? Kita lihat, ini ada argumennya, ada dalilnya, ya, yang sudah tidak asing lagi dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala firmankan Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, fasholli, maka sholatlah. Ya, sholatlah. Ya, ini sholli itu adalah perintah. Ya, al-amru atau perintah menunjukkan wajib. Ya, al-aslu yadullu 'alal wujub. Ya, kalau perintah dari Allah berarti itu hukumnya apa? Wajib. Tapi nanti akan dilihat qarinahnya. Ya, akan dilihat alasan atau sebab-sebabnya kenapa diwajibkan. Ya. Nah, setelah Allah perintahkan sholat karena Tuhanmu, wanhar. Kemudian apa? Dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Ya, kenapa? Karena kurban ini merupakan perintah juga. Wanhar, ya, itu adalah fi'il amr. Ya, artinya suatu perintah yang harus kita lakukan. Itu dari Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam." Ya. Tidaklah suatu perbuatan atau amal yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha atau hari Yaumin Nahr, ya, perbuatan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min iraqatid dam. Ya, tidak lain perbuatan itu adalah apa? Dengan kita mengalirkan darah. Artinya dengan kita menyembelih hewan kurban. Ya, itu hadisnya. Ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Nah, kenapa kok diperintahkan, ya, atau disyariatkannya kita untuk berkurban? Di sini disebutkan disyariatkannya kita untuk berkurban huwa syukrullahi ala ni'amihi al-muta'addidah. Yang pertama, ya, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang banyak. Ya, itu tujuan disyariatkannya kita untuk berkurban. Yang pertama apa? Agar kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang cukup banyak. Yang kedua, wa ala baqa'il insani min 'amin li'am. Ya. Hikmah yang kedua adalah untuk mensyukuri, ya, bahwasanya manusia diberikan, ya, umur panjang atau kesempatan hidup, ya, dari tahun yang lalu menuju tahun yang akan datang. Ya, dari tahun ke tahun itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa? Untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita,
kita lakukanlah yang namanya kurban dalam rangka ya syukur nikmat, ya tahadus bil nikmat itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga ya walitakfiri as-sayyi'ati anhu. Ya, tujuan kurban itu kata Nabi itu adalah apa? Untuk menghapus ya segala apa? As-sayyi'at anhu, kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Ya. Tepat. Jadi memang kan yang namanya kurban itu kan ya kalau Nabi sabdakan dalam sebuah hadis itu ya hewan yang kita kurban itu ya setiap rambut atau bulu yang menempel pada hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi apa? Suatu kebaikan ya. Karena dia dikatakan akan menjadi penghapus dosa kita ya. Wa bi kulli sya'ratin lahu hasanah. Ya, setiap satu helai bulu atau rambut yang menempel pada hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi suatu apa? Kebaikan. Ya, lagi wa bi kulli sya'ratin ya mukaffirat sayyi'ah. Ya, bagi setiap rambut atau bulu yang menempel itu akan menghapuskan dosa kita. Ya, dan itu salah satu di antara hikmahnya kita dianjurkan untuk berkurban. Ya, ini hikmah dari diperintahkannya kita berkurban. Ya, imma birtikabil mukhalafah. Ya, bisa saja kesalahan-kesalahan itu berupa apa? Birtikabil mukhalafah, dengan kita melakukan kesalahan ataupun kekeliruan ataupun kehilangan. Ya, manusia kan kadang banyak dosanya. Ya, Nabi katakan al-insan mahallul khata' wal nisyan. Ya, manusia itu apa? Ya, selalu berbuat salah bisa disengaja, salah bisa karena khilaf. Nah, itu dengan korban insya Allah akan ampuni kekhilafan kita. Ya, au naqsil ma'murat. Ya, atau juga tujuannya apa? Naqsil ma'murat. Ya, ada kekurangan atas segala perintah Allah yang kurang sempurna kita lakuin. Ya, nah dengan kita berkorban itu akan ditutupi ya oleh pahala kurban yang Allah akan berikan kepada kita apabila dalam ya melakukan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ada kekurangan. Nah, itulah di antara apa? Ya, hikmah disyariatkannya untuk berkorban. Ya. Kemudian yang berikutnya hukumnya. Ya, apa sih hukum kurban itu? Ya, di sini dikatakan ikhtilafal fuqaha fi hukmi udhiyah. Ya, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kurban. Ya, hal hiya wajibatun aw hiya sunnatun. Ya, apakah kurban itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Ya, selama ini ada perbedaan pendapat dan ada argumen. Ya, itu berarti pendapat itu bisa kita jadikan suatu pegangan. Ya, dan yang berbeda ini orang ahli ilmu fikihnya, bukan orang sembarangan. Ya, ini yang kita ambil dari 4 mazhab. Ya, mereka berbeda pendapat tentang hukum kurban. Ya, sini dikatakan, faqala Abu Hanifah wa ashabuhu. Ya, Abu Hanifah dan para sahabatnya, ya, mengatakan innaha wajibatun marratan fi kulli 'amin 'alal muqimin ahlil amsar. Ya, kata Imam Abu Hanifah bahwasanya kurban itu hukumnya wajib fi kulli 'amin, setiap tahun 'alal muqim, bagi orang-orang yang menetap. Ya, itu menurut mazhab Imam Hanafi. Ya, hukumnya apa? Wajib setiap tahun. Ya, jadi tiap tahun kita wajib. Ya, kalau kita pegang, kalau kita bilang berat nggak cepat tiap tahun wajib? Ya, berat nggak? Ya, insya Allah enggak. Ya, kalau kita ada, ini kan jelaskan nih. Ya, siapa yang wajib, siapa yang nggak wajib? Nanti ada penjelasannya. Ya, gitu. Kemudian, ya, yang kedua mengatakan wa qala ghairul Hanafi. Ya, berkata imam selain Abu Hanifah. Ya, berarti di sini Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal. Ya, apa kata imam yang tiga selain Imam Abu Hanifah?
annaha sunnatun muakkadatun, ya, bahwasanya kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang hukumnya mendekati wajib, ya. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang, ya, sering apa tuh yang diperkuat, artinya yang Nabi nggak pernah tinggal, ya. Itu namanya sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Tuh. Kata siapa? Kata Imam, ya, Malik, ya, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam siapa lagi dia? Syafi'i, ya, itu. Nah, masing-masing punya dalil, gitu, Pak. Ya, Imam Hanafi tadi mengatakan hukumnya wajib. Ya, kata Imam Hanafi, saya juga punya dalil. Mana dalilnya? Man wajada sa'atun. Ya, barang siapa yang memiliki keluasan, ya, ataupun kemampuan atau punya rezeki, falam yudahi, maka orang tersebut tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang yang punya rezeki, duitnya banyak, punya keluasan, ya, dia tidak kurban, kata Nabi, itu orang jangan deketin tempat sholat kami, ya, jangan dekat-dekat di mushola, jangan dekat-dekat masjid, kata Nabi. Kenapa? Karena ini orang pelit, ya, duitnya ada tapi nggak mau kurban, duitnya seabrek-abrek tapi nggak mau kurban. Itu dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukum kurban itu adalah wajib, ya, itu. Nah, ya, imam yang tiga juga, ya, yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah atau tidak wajib, itu punya argumen juga. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Nih, ya, apabila kalian memasuki bulan Dzulhijjah, ya, ini masuk bulan Dzulhijjah belum ini? Tanggal berapa sekarang Dzulqa'dah? Nggak tahu kan? Bulan Juli tanggal bulan Juli. Tanggal 4 tahun bulan Juli kan? Dzulqa'dah tanggal berapa? Tanggal 24. Ya, gimana Bapak ini? Ya, bila dia tahu, dia nggak tahu. Pokoknya tanggal 10 Lebaran gitu, Ustaz, kita 10 Dzulhijjah Lebaran. Pas-pas tanggal 10 ini doang yang tahu, ya. Nah, ya, kalau kita, ya, kata Nabi memasuki bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, ya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azbarihi, ya, maka tahanlah atau jangan dipotong apa? Rambut dan kukunya, ya. Siapa nih maksudnya yang jangan dipotong rambut dan kukunya? Orang yang mau kurban, bukan kambing, bukan sapi, bukan kukunya yang dipotong di kukunya, ya. Ada orang salah kaprah katanya, ya, bulunya jangan diapain, dipotong-potongin, kukunya dipotongin, siapa yang potong kuku, ya. Artinya orang yang memang kalau dia niat mau kurban, ya, itu sejak awal Dzulhijjah atau 1 Dzulhijjah itu rambutnya sama kuku jangan diapain, jangan dipotong, tuh, ya. Tuh. Kenapa? Ya, jangan dipotong karena itu nanti akan menjadi saksi, ya, akan menjadi saksi apa yang kita lakukan atau kita berbuat pada hari raya Idul Adha dengan kita apa? Berkurban, ya. Jadi kalau Bapak sekarang masih boleh ya potong rambut, potong kuku, tapi nanti, ya, seminggu lagi kalau Anda lihat kurban jangan potong dulu. Sampai kapan? Sampai nanti hewan yang kita korban itu disembelih, ya. Kalau udah disembelih boleh tuh, ya, kita potong. Ini sunnah saja, Pak, ya, bukan wajib, bukan fisun, sunnah, ya. Makanya kalau mau ngerapiin dari sekarang, tuh, ya, ini jangan main-main, Pak, ya. Rahasia Rasulullah mensunahkan kita untuk motong kuku, motong rambut, itu ada filosofinya, Pak, ya. Kita
Itu diantara orang kalau pengen panjang umur, pengen sehat, katanya motong kuku juga ada aturannya. Ya, di hari apa, dimulai dari mana, itu ada aturan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Termasuk di dalam hal kita jangan motong kuku atau potong rambut sebelum hewan kita dikurban. Itu salah satu juga yang saya baca itu untuk apa? Ya, menolak berbagai macam penyakit yang akan kita derita. Ya, itu kenapa? Karena Rasul sudah apa? Melaksanakannya. Ya, itu salah satu filosofi ataupun hakikat kenapa kita dilarang untuk memotong rambut atau kuku, ya, sebelum hewan yang kita kurbankan itu akan disembelih. Ya, tuh. Nah, dalam hal ini hadis yang tadi dikatakan bahwasanya, ya, kurban itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi apa? Sunnah muakkadah. Ya, sunnah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya, betul. Dalam hadis yang kedua, ya, wa minha hadis Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasuhunna alayya faraidun. Ya, kata Nabi ada 3 hal yang bagiku itu hukumnya wajib buat Nabi nih. Ya, khusus buat siapa? Buat Nabi. Wa hunna lakum tatawwu, akan tetapi untuk kalian wahai umatku hukumnya sunnah. Apa 3 hal itu? Yang pertama kata Nabi al-witr. Ya, salat witir. Itu hukumnya wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kita wajib kagak? Enggak. Ya. Jadi kalau kita kerjain boleh enggak? Boleh banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Nabi katakan wan nahru, apa itu? Berkurban. Ya, jadi kurban itu bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib, Pak. Ya, kita coba kalau diwajibin gimana ya? Ya, apalagi orang bilang sekarang lagi masa pandemi kayak gini, ya, ekonomi serba sulit, katanya kan gitu kan? Ya, pandemi jadi disalahin dulu ya. Ya, apa pandemi kan gitu. Ya, padahal kita juga banyak hikmahnya pandemi, Pak. Dapat sembako gara-gara pandemi, tidak sudah pandemi juga disalahin gitu. Ya, dapat sembako sekian, dapat bansos sekian, Pak pernah bilang kalau gara-gara pandemi bukan. Ya, itu semua adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, ya. Nah, jadi ya, yang kedua itu wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umatnya adalah apa? Berkurban. Dan yang ketiga adalah wasolatul duha. Ya, yang ketiga adalah sholat duha, wajib hukumnya bagi Rasulullah SAW dan sunnah hukumnya bagi kita selaku umatnya. Nah, itu yang menjadi dalil yang apa? Yang menyatakan kurban itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Ya. Nah, di sini ya ada tambahan dari Imam Syafi'i. Ya, beliau menambahkan wa dalilu Syafi'i ala anna al-udhiyata sunnatun kifayatun li kulli baitin. Ya, bahwasanya kurban itu hukumnya fardu kifayah bagi setiap rumah. Imam Syafi'i. Ya, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Pak? Fardu kifayah adalah suatu perintah yang apabila ditinggalkan oleh semua orang atau anggota yang ada maka semuanya berdosa. Ya, tapi apabila dikerjakan oleh salah satu orang atau anggota dalam keluarga, semuanya gugur dosanya. Ya, jadi setiap rumah paling tidak ada yang berkorban. Ya, orang berkeluarga anaknya banyak, ada 15 berarti nggak ada korban, keterlaluan. Ya, paling tidak ada berapa? 1 yang berkorban. Kenapa? Karena itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, fardu kifayah. Ya. Nah, Imam Syafi'i juga punya dalil. Ya, kata Nabi, "Kunna uqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, para sahabat bilang, "Kami pernah berhenti bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fasami'tuhu yaqul, ya, saat kami berhenti bareng atau ngumpul bareng bersama Nabi, aku mendengar
mendengar dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin kullu amin udhiyah. Ya, bagi setiap penghuni rumah setiap tahun diperintahkan untuk berkurban. Ada dalilnya. Ya, ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Ya. Apa aja ya, saat kondisi seperti ini mah kalau kita mikir duit memang kayaknya berat. Ya, tapi kalau kita bismillah pasti itu Allah bakal ganti. Ya, bakal ganti ya. Makanya saya bilang coba dong keluarga bikin tabungan gitu kan, sebulan berapa ya, 200 ke 300, ada berapa orang nih dalam keluarganya kan, satu anak 150 atau 200 kan setahun kan minimal 10 bulan lah kumpul itu. Ya, buat apa? Buat kurban dalam satu keluarga paling tidak ada. Ya, memang kalau sekaligus itu 3 juta, 3,5 juta agak berat. Ya, kita kumpulin dong. Ya, kita jangan mikirin buat jadian murid. Jadian semangat. Ya, itu. Ya, urusan untuk diri kita kayaknya baik, tapi urusan buat Allah kita perhitungan banget. Ya, kumpulin 150, 200 tahun ini nggak apa-apa dah. Tahun depan insya Allah niatin ya Ustaz. Insya Allah mulai tahun ini saya akan nabung. Ya, keluarga saya ajak. Ya, satu anak 150. Yang udah kerja aja, yang nggak kerja jangan dulu. Ya, 150.000 atau 200 kumpulin lah kali berapa itu. Ya, tergantung jumlah pesertanya. Ya, kalau jumlahnya cuma dikit, jadi sedikit itu tabungannya. Ya, tapi kalau jumlahnya ada 20-an, itu bisa 150.000. Ya, kalau gitu ya, kalau dikit 300-an lah. Ya, insya Allah dalam jangka waktu 10 bulan itu akan tutup juga. Ya, kita bisa tuh jadi menggugurkan kewajiban kita di keluarga kita paling tidak setiap tahun ada yang apa ya? Ada yang berkurban. Tuh, ya, ini ada dalilnya teman. Ya, betul. Wa li anna as-sahabah kanu yudhuna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat ya mereka melakukan kurban atau melaksanakan kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zahir itla'ihi fala yunkir alaihim. Ya, itu adalah suatu perintah dan tidak ada salah seorang sahabat pun yang menolak apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Kalau anjuran Nabi kita tolak ya, gimana anjuran ulama sekarang? Ya, kalau perintah Nabi kita tolak, gimana perintah ulama-ulama? Dan gitu, istilah kata yang paling tinggi derajatnya ini kita tolak, apalagi ulama-ulama yang ada zaman sekarang. Ya, sahabat begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, Imam Syafi'i juga menambahkan, ya, bahwasanya, ya, an-udhiyah sunnatun ain lil munfarid fil umri maratan. Ya, berkurban itu hukumnya, ya, wajib dalam seumur hidup satu kali atau satu kali seumur hidup. Ya, ada orang nanya, Ustaz, saya udah tua, terus saya belum diakikah. Oh, dari mana Bapak tahu belum diakikah? Katanya. Ya, mana dulu ini akikah apa kurban? Karena Bapak nanyanya sekarang, saya bilang kurban dulu. Ya, loh kenapa kurban dulu? Kan saya belum diakikah. Tadi kan saya tanya, Bapak tahu dari mana kalau Bapak belum diakikah? Betul. Yang kedua, Bapak sekarang berada di momennya adalah momen Idul Adha, kurban. Ya, kurban dulu dilaksanakan. Ya. Bahkan ada satu pendapat, meskipun pendapatnya lemah, mengatakan, ya, saat kita mengeluarkan hewan untuk kurban, boleh niatkan juga untuk apa? Akikah. Ya. Tapi kalau kita ngeluarin akikah, nggak boleh diniatin untuk apa? Untuk kurban. Itu paling indahnya Islam. Ya, udah niatin dua. Ya, gitu. Kenapa? Biar pahala kurban kita dapat, akikah beres. Ya, gua saya akikah dulu, Ustaz katanya kan cuma ada akikah, kita serah Bapak. Ya, saya udah kasih tahu, gini. Ya, niatin dua, niat dua boleh Ustaz, boleh insyaallah. Karena ada pendapat yang mengatakan demikian. Akhirnya niatin dua, ya dan saya niat dua pertama kurban itu buat akikah saya.
Ya, jangan merasa Pak Islam itu tidak memberikan solusi. Ya, Islam itu adalah agama solusi. Apapun yang kita merasa belum tahu atau belum puas, Islam akan menjawab. Ya, Anda bertanya, Islam menjawab, kan kita istilahnya. Ya, ya. Kemudian, ya, hukmul uluhiyah atau nau'an uluhiyah. Sekarang kurban itu ada dua macam, Pak. Ya, ada namanya kurban wajib, ada yang namanya kurban sunnah. Ya, apa itu kurban wajib? Ya, kurban wajib adalah kurban apabila seseorang itu bernazar. Ya, dia nazar nih. Ya, kata dia, billahi alayya an udhi, demi Allah saya akan berkurban. Berarti itu dia nazar. Ya, nah apabila dia bernazar berkurban, maka kurban yang dia nazarkan itu hukumnya wajib. Ya, artinya kalau tidak dikerjakan dia akan berdosa. Ya, nah untuk kurban yang hukumnya wajib ini, ya, kata Imam Syafi'i, orang yang bernazar itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan nazar yang dia kurbankan. Ya, beda halnya dengan kurban yang sunnah. Boleh dia memakan sepertiga buat dia, sepertiga buat orang-orang fakir miskin, sepertiga buat orang-orang yang mampu. Ya, gitu. Ya, jadi Pak, yang namanya kurban itu saat pendistribusian jangan dibilang ada istilah nanti itu si anak tuh jangan dibagi udah berapa, seringnya juga dia makan daging katanya. Ya, orang kaya jangan Pak. Ya, kenapa? Dalam pendistribusian hewan atau daging kurban itu tidak dilihat dia orang kaya atau orang tidak mampu. Orang yang kaya pun berhak untuk dibagi, tapi dalam hal ini sifatnya hadiah, bukan sedekah. Ya, kalau saya tuh katanya, ya, Ustaz Anak tuh kaya deh, seringan dia makan daging, orang-orang tuh banyak tuh belum pada makan. Jangan, ya, karena disuruhkan taslis sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat yang orang tidak mampu, sepertiga buat orang yang mampu. Ya, bagiin. Kenapa? Karena istilah orang kita itu marah berkah. Ya, kan daging hewan kurban sama daging yang di pasar beda Pak. Beda apanya? Berkahnya. Ya kan? Kalau yang di pasar kita nggak tahu potongnya gimana. Ya. Tapi kalau daging kurban, insya Allah ada keistimewaan sendiri yang akan dirasakan oleh orang yang apa? Menikmati hewan kurban itu. Ya, jadi kalau nanti ya itu harus dibagikan juga kepada orang-orang yang apa? Yang meskipun dia ke dalam kategori orang yang mampu. Betul. Ya, betul. Kemudian yang kedua, ya, ada namanya ya kurban yang sunnah seperti kita nih Pak. Ya, sekarang saya tanya Bapak udah pernah melaksanakan kurban dalam seumur hidup? Udah pernah kan? Ya, berarti tadi yang Imam Syafi'i bilang itu udah gugur untuk kewajibannya. Ya, berarti tinggal yang sunnahnya aja nih. Kalau kita punya duit kita kerjain, kalau kagak ya jangan minjem. Ya, kita minjem Pak, buat Allah minjem malu. Ya, kalau nggak punya mau bilang udah nggak punya duit, bilang gitu aja. Ya, atau kalau mau jual apa, jual ayam silakan. Ya, jangan jual rumah jangan. Ya, mau korban jual rumah silakan kontrak, jangan juga itu. Ya, namanya orang berbuat sesuatu meskipun untuk Allah, Nabi saja mengajarkan. Ya, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada salah seorang sakit Pak, sakit parah. Ya, dia bilang wa ana zumalin, saya punya banyak harta. Ya, walau arisu, tidak akan ada yang mewarisi illa binti wahidah, kecuali satu orang perempuan yang akan mewariskan hartaku. Ya, kata itu orang, apa atasaddaqu ya Rasulullah, bolehkah saya sedekah semuanya? Kata Nabi jangan. Ya, Nabi bilang apa? Nggak boleh. Ya, udah kalau nggak boleh fasyatru ya Rasulullah, setengah aja, setengah juga jangan kata Nabi. Ya, nggak boleh. Kalau gitu fasulus ya Rasulullah, sepertiga boleh nggak? Kata Nabi fasulusun katsir, sepertiga juga itu sebenarnya udah banyak. Ya,
ketiga. Ya, kenapa? Nabi bilang, ya, engkau meninggalkan keluargamu dalam ya keadaan yang serba ya terpenuhi atau dalam keadaan yang mencukupi, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu ya dalam keadaan menyusahkan orang lain. Ya Pak. Ya. Tapi kalau praktek yang sekarang gimana judulnya coba? Kalau ada orang kaya datang ke kita, ya, Ustaz saya mau sedekah semua rumah saya. Oh sini silakan. Silakan, ya. Apaan yang ada lagi silakan saya terima katanya. Kan gitu. Ya, harusnya kita arahin. Ya, arahin kasih tahu, ya. Kalau ada yang barang yang perlu dijual katanya, jangan. Ya, enggak begitu Islam mengajarkan. Ya, yang namanya kita sedekah itu kan ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Kalau mau wajib kita usahain, tapi kalau sunnah ya kita bisa tunda ataupun bisa kita lakukan kapan saja. Ya, itu. Jadi kalau memang Bapak sudah melaksanakan kurban satu kali berarti kewajibannya sudah gugur. Ya, tinggal yang sunnah-sunnahnya saja yang akan kita kerjakan. Tuh, ya. Baik. Sini ada keterangan, ya. Waqala Syafi'i fi syarih, ya. Innawa asyara bil udhiyah. Ya, apabila ada seseorang niat untuk membeli hewan kurban, falam yatalaffaz bidzalik, ya, la tusiru bi udhiyah, maka orang tersebut tidak dikategorikan orang akan berkurban. Ini baru niat doang, Pak. Ya, niat doang, belum diucapin. Ya, niat tadi di mana? Dalam hati. Ya, dalam hati saya kan begitu. Ya. Saya sih dalam hatinya pengen niat, sebenarnya pengen apa? Pengen kurban kan gitu. Ya. Mulutnya belum ngomong. Ya, itu kata Imam Syafi'i, orang itu belum termasuk ke dalam kategori harus diwajibkan dikurban. Belum terkena perintah kurban. Kenapa? Karena tidak diucapkan walam yang dalam pas bidzalik. Ya, tidak diucapkan, hanya sekedar apa ya, dalam hatinya doang. Gitu, ya. Kenapa? Li'anna izalatal malik ala sabilil qurbah la tahsilu bidzalik. Ya, karena izalatul milik, ya, hilangnya kepemilikan atas cara seperti itu la tahsilu bidzalik, tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Ya, kalau memang dia itu ingin berkurban, bukan hanya sekedar niat, tapi diucapin. Ya, saya akan kurban nih tahun ini. Ya, insya Allah saya akan kurban. Ya, gitu. Maka itu dia membeli kurban itu sudah menjadi suatu keharusan. Ya, bukan suatu yang apa? Yang boleh tidak dikerjakan. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Ya, gitu. Nah, inilah ya kita pelajari tentang hukumnya dulu, ya, dan juga bagaimana pembagian kurban ya menurut syariat kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah azan, yang sunnah adalah yang biasa kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah minggu depan kita masih kaji dulu ya. Bab ini dulu untuk kita habiskan sebelum hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita memberikan sehat walafiat panjang umur dan bisa kita melaksanakan kurban di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya. Ya.